Assalamualaikum Pak Anip. Waalaikumsalam Pak Pri, silahkan duduk. Monggo. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Anip? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Pak Pri? Alhamdulillah saya juga baik. Katanya Pak Anip mau melakukan coaching ya? Betul Pak Pri, hari ini saya akan melakukan coaching. Nah, eh, kira-kira dalam coaching nanti yang akan Pak Anip kembangkan itu apa? Yang pertama akan saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh Pak Pri. Kemudian mendengarkan aktif dan selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh gitu. Wah itu bagus sekali Pak Anip. Selanjutnya, apakah ada hal yang lain yang ingin Pak Anip kembangkan? Yang saya ingin kembangkan itu yang paling utama itu tentang pertanyaan berbobot. Mengapa memilih pertanyaan berbobot? Karena saya merasa pada waktu latihan coaching kemarin itu pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada coach itu kurang berbobot Pak. Jadi saya ingin memperbaikinya. Oh gitu. Jadi kemarin waktu praktek itu masih ada kekurangan di pertanyaan berbobot. Yeah. Kemudian ingin memperbaiki di sini. Terus ada kekuatan-kekuatan lain yang ingin Pak Anip kembangkan? Mungkin saya juga akan meningkatkan tentang mendengarkan aktif Pak Bri. Jadi saya akan mendengarkan permasalahan dari coach tentang poin-poin penting mana yang coach ingin sampaikan kepada saya, sehingga saya nantinya bisa menjadi seorang coach yang baik. Oh gitu. Kemudian untuk Pak Anip, kira-kira sudah mempersiapkan apa untuk melakukan itu? Yang pertama saya sudah menyiapkan jadwal yang kosong tentunya ya Pak Bri. Kemudian saya melakukan ini dengan sepenuh hati, kemudian mendengarkan aktif tentu saja. Yang terakhir itu saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai apa nanti yang dialami oleh coach. Oh gitu. Berarti untuk persiapannya sudah maksimal ya? Iya Pak. Mungkin. Terus kira-kira Pak Anip sudah tahu enggak tentang ini rubrik penilaiannya? Untuk rubrik penilaian kemarin saya sudah membuka LMS, tetapi saya masih belum begitu paham Pak Pri. Mungkin Pak Pri bisa menginformasikan kepada saya tentang rubrik penilaian tersebut Pak Pri. Oke, baik Pak Anip. Jadi nanti yang akan kita lakukan itu ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama adalah pra supervisi, kemudian nanti kegiatannya supervisi, yang selanjutnya pasca supervisi. Nah, dalam kegiatan tersebut ada 3 hal penilaian yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama nanti pelaksanaannya itu tidak dilakukan, kemudian dalam kolom kedua itu sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kira-kira Pak Anip dalam persiapan ini kalau dinilai maksimal 10, Pak Anip ini posisinya berada di angka berapa? Kalau sekarang posisi saya jika dinilai dengan angka maksimal 10 itu sekarang berada di posisi angka 7 Pak Pri. Oh, berada di posisi angka 7. Nah, dari posisi angka 7, harapan Pak Anip ini ya, harapan Pak Anip itu mau mencapai di angka berapa? Kalau harapan saya tentunya ingin lebih meningkat dibanding angka 7 ya Pak Pri. Mungkin saya pengennya di angka 9 Pak Pri. Oh, ingin di angka 9. Iya. Nah, untuk mencapai angka 9 itu, kira-kira yang akan Pak Anip lakukan itu apa? Saya nantinya akan berusaha melakukan tahapan sesuai dengan alur Tirta Pak Pri dalam melaksanakan coaching. Di dalamnya nanti saya akan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, yang kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan coach, kemudian yang terakhir menanyakan komitmen apa yang akan dilakukan coach setelah sesi percakapan itu. Oh, berarti
dalam kegiatan coaching nanti Pak Anip akan menggunakan alur tirta. Yang pertama menanyakan tujuan kepada coach, kemudian selanjutnya mengidentifikasi masalahnya, kemudian dari masalah tersebut menanyakan apa rencananya yang akan dilakukan oleh coach tersebut, yang terakhir adalah komitmen atau tanggung jawab dari coach itu. Benar gitu Pak ya. Pri. Oke, baik, sudah bagus Pak Anip. Silakan untuk Pak Anip selanjutnya bisa melaksanakan coaching. Semoga sukses. Ya, Baik, terima kasih Pak Pri. ya, saya pamit dulu ya. Oke. Oke. Monggo Pak Anip. Monggo Pak Pri, silahkan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anip. Waalaikumsalam Pak Denny. Mohon maaf menyela waktunya. Apakah mengganggu Pak Anip? Tidak Pak Denny, kebetulan hari ini saya sedang longgar, tidak ada kegiatan apapun. Begini Pak Anip, saya itu mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Anip bisa membantu saya? Bisa Pak Denny, kira-kira apa yang ingin Pak Denny ceritakan kepada saya? Sebenarnya gini Pak Anip, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Kira-kira masalah yang sedang Pak Denny hadapi itu apa? Coba bisa diceritakan sedikit. Ya begini Pak Anip, beberapa hari yang lalu kan sekolah kita kedatangan pengawas untuk supervisi akademik kemarin ya. Ya. Nah, pada waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Bapak pengawas kita, Pak Cep. Bagaimana bisa Pak seperti itu? Kalau menurut saya ya Pak, sebenarnya masalah itu tidak serius. Hah? Tidak serius? Iya, pengawas itu mengkritik saya Pak tentang proses mengajar yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Pak Denny? Beliau itu sepertinya keberatan saat saya mengajar, karena saya dalam mengajar itu tidak memakai buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Denny dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya itu menyampaikan pada beliau itu sudah menggunakan teks, tetapi teks yang saya bawa itu mengambil buku teks yang dari perpustakaan, jadi tidak membawa buku teks yang dianjurkan oleh Kemendikbud Pak. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu saya tanya dulu ya. Selama ini yang Pak Denny lakukan dalam proses belajar mengajar itu seperti apa? Yang seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya itu mengambil referensi dari buku teks yang ada di perpustakaan, terus mengajak siswa itu menonton video, menanyakan video tentang pembelajaran yang saya ajarkan, tetapi sesuai dengan kurikulum Merdeka Pak. Mengapa Pak Denny menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan buku teks yang dari perpustakaan itu sangat memudahkan siswa, Pak. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Juga siswa itu sangat interaktif dalam pembelajaran. Sebenarnya yang dilakukan Pak Denny itu sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Denny mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Betul juga ya, Pak. Kenapa saya itu tidak kepikiran ke sana? Selama ini ada beberapa siswa itu hasilnya kurang maksimal, Pak. Itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar, Pak Denny. Mungkin harapan dari pengawas itu kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Denny menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Setelah Pak Denny bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Wah, terus terang Pak Anip, saya itu merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah
dan di rumah itu kepikiran terus. Tetapi setelah saya bercerita kepada Pak Anip ini, saya itu juga merasa sudah merasa nyaman. Tetapi sebelumnya itu saya sudah apa itu sudah tidak merasa nyaman. Jadi selama ini saya belajar, saya dalam pembelajaran juga tidak nyaman, sering kepikiran terus. Lalu apa yang membuat Pak Denny selama ini tidak merasa nyaman, Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti itu akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Jika saya dapat menyimpulkan sedikit, yang membuat Pak Denny merasa tidak resah dan tidak nyaman adalah supervisi itu. Karena Pak Denny tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Denny memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, saya rasa benar begitu, Pak Anif. Kira-kira nanti itu saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah enggak ya, Pak? Nah, menurut Pak Denny sendiri bagaimana? Ya, kalau menurut saya ya, Pak, untuk masalah ini bisa saya refleksi sendiri dan mempersiapkan diri jika nanti saya ditegur dan dipanggil oleh kepala sekolah, Pak. Jika ditegur oleh kepala sekolah, saya itu nanti harus siap menjelaskan masalah yang terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat saya dalam pembelajaran nanti. Mudah-mudahan ya, Pak. Tetap semangat, Pak Denny. Nah, sekarang begini, Pak Denny. Ya. Dari apa yang sudah Pak Denny sampaikan tadi, apa rencana Pak Denny untuk kedepannya? Untuk rencana saya ke depan ya, Pak, saya itu berniat untuk menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau nanti akan memberikan solusi bagi saya, Pak. Betul sekali, Pak Denny. Apa yang tadi Pak Denny sampaikan tadi, ingin menemui kepala sekolah, itu sudah betul. Pak Denny bisa berbicara dengan beliau untuk membicarakan hal tersebut. Lalu apakah ada hal lain yang akan Anda lakukan? Ya, selain saya itu nanti menemui kepala sekolah, alangkah baiknya nanti saya juga menemui Bapak pengawas, Pak Cip tadi, Pak. Saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian untuk terkait proses belajar mengajar, nanti saya juga akan meminta motivasi dari Bapak pengawas ke depannya nanti, biar saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu bagaimana, Pak. Baik, Pak Denny. Saya sangat sependapat apa yang disampaikan Pak Denny tadi. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Denny untuk selanjutnya? Setelah terjadi kejadian yang seperti ini, setelah ini itu saya akan memakai buku teks yang dianjurkan oleh Dinas Pendidikan, Pak, sebagai sumber belajar utama. Tetapi walaupun seperti itu, saya akan memakai sumber belajar lain yang berasal dari buku teks yang dari perpustakaan, tapi hanya sebagai pendamping. Juga saya juga menggunakan video-video pembelajaran, sehingga karena adanya video pembelajaran tersebut, siswa itu juga akan interaktif dalam pembelajaran, Pak. Langkah yang Pak Denny ambil ini sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Pak Denny. Syukurlah, Pak, saya sudah merasa lega dan tenang karena saya sudah bercerita kepada Pak Anif sebagai teman yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Syukurlah Pak Denny. Iya. Jika Pak Denny sudah merasa lega, lalu yang Pak Denny sudah rencanakan tadi, komitmen yang akan Pak Denny lakukan untuk menjalankan rencana itu tadi bagaimana? Untuk komitmen dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum
yang sudah ditentukan, Pak. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas tentang penggunaan buku teks. Baik Pak Denny, dalam pembelajaran yang Pak Denny lakukan itu mengacu pada kurikulum. Tentunya Pak Denny membutuhkan dukungan dong. Nah, dukungan apa yang Pak Denny lakukan untuk melakukan komitmen yang Pak Denny ceritakan tadi? Nah, itu juga yang masih menjadi dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya itu akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain untuk membicarakan masalah ini. Jadi kami bisa sama-sama untuk saling mengingatkan, Pak. Wah, ide yang bagus Pak Denny. Semoga dapat segera terrealisasikan ya Pak Denny, dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin, amin, amin Pak Hanif. Terima kasih banyak Pak Hanif telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya dari tadi ya Pak. Sekarang itu saya sekarang menjadi sedikit lega. Semoga kita nanti itu menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi siswa kita, Pak. Amin, amin Pak Denny. Sama-sama ya Pak Denny, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama Pak Hanif, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Ya Pak Denny, silahkan jika ingin melanjutkan kegiatan selanjutnya. Iya Pak, kebetulan ini saya mau ke kelas lagi. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam. Monggo, dulu Pak Ani. Jadi begini Pak Pri, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Koji. Bisakah Pak Pri memberikan umpan balik kepada saya? Oh gitu, tentang coaching yang telah Iya, dilaksanakan betul. ya. Baik Pak Anip, tadi saya juga sudah mengamati coaching yang telah Pak Anip lakukan. Kemudian menurut Pak Anip sendiri, coaching yang telah Pak Anip lakukan dengan Pak Denny, apakah indikator-indikator yang Pak Anip harapkan itu sudah tercapai? Alhamdulillah Pak Pri. Jadi indikator-indikator itu sudah tercapai. Saya berhasil memotivasi Koji untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Saya juga menerapkan kompetensi inti coaching, diantaranya yaitu hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Baik Pak Anip, gini, tadi menurut Pak Anip sudah tercapai. Nah, dari saya sendiri, saya mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak Anip. Ya Pak Pri. Baik, yang pertama di sini Pak Anip telah melaksanakan coaching sesuai dengan kompetensi dan prinsip coaching dengan alur Tirta, sudah terlaksana. Kemudian Pak Anip juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ada 5 pertanyaan mungkin tadi kepada Pak Denny. Dengan demikian hasil coaching tadi sudah sesuai dengan apa yang Pak Anip harapkan. Kemudian Pak Anip untuk kompetensi yang sudah dikembangkan tadi ada masalah enggak atau sudah selesai dilaksanakan semuanya? Saya rasa sudah selesai semuanya Pak Pri. Saya sudah belajar tentang pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif saat proses coaching tadi Pak Pri. Semoga kedepannya saya bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah Pak Anip. Jadi pelaksanaannya sudah berjalan dengan lancar, tetap semangat. Semoga sukses dalam praktik coaching yang
akan Bapak Anip lakukan di kemudian hari. Terima kasih Pak Pri atas waktunya sudah memberikan masukan kepada saya. Semoga kedepannya saya juga lebih baik lagi Pak Pri. Mohon izin untuk Oke. pamit. Terima kasih Pak Pri. Sama-sama, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.